Anak-anakku kelas 5 yang Bapak banggakan, hari ini kita bertemu lagi dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan manfaat ilmu yang kita pelajari hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Amin. Kita langsung saja untuk membahas materi kita pada hari ini. Kita sudah masuk tema 4, yaitu indahnya bulan Ramadan. Artinya kita hari ini akan membahas tentang puasa Ramadan. Sebagai pengantar, Bapak akan jelaskan puasa merupakan satu rukun Islam, ya, satu rukun Islam yang diperintahkan oleh Allah. Jadi puasa bagian dari rukun Islam yang itu kita wajib sebagai orang muslim, kita wajib menjalankannya. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183 dijelaskan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya diwajibkan atas kamu orang-orang Islam itu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Artinya puasa sendiri adalah akan menambah ketakwaan kita sebagai seorang muslim, dan anak-anak tentunya harus mulai berlatih untuk berpuasa dan mengetahui syarat dan rukunnya. Ya, lanjut. Puasa sendiri kita akan bahas tentang pengertiannya. Jadi puasa atau dalam bahasa Arab siyam atau saum itu secara bahasa bermakna menahan, ya. Jadi menahan diri. Menahan diri dari apa? Dari makan, dari minum, dan berbuat keburukan. Jadi asyamu lughatan menahan diri, secara bahasa adalah menahan diri. Lalu secara istilah apa puasa? Secara istilah puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang akan membatalkan puasa. Sejak kapan? Dari mulai terbitnya fajar, ya, dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Jadi dimulai dengan niat, nanti diakhiri dengan berbuka. Itu namanya puasa secara istilah. Paham kan anak-anakku sekalian? Kelas 5? Iya. Kalau sudah paham, tentunya perintah puasa memiliki syarat-syarat, ya. Allah memberikan syarat agar kita, siapa saja yang diwajibkan oleh Allah untuk menjalankan puasa gitu, sebagai orang muslim. Jadi untuk mendapatkan predikat takwa, syarat yang harus dipenuhi, ya. Jadi syarat wajib berpuasa ada beberapa hal, ya. Yang pertama kita akan bahas, syarat wajibnya adalah seorang yang berpuasa harus berakal sehat, ya. Berakal sehat artinya akal sehat itu apa? Masih bisa berpikir dan tentunya tidak gila. Gila itu orang yang tidak berpikir normal seperti kita, ya. Jadi dia tidak diwajibkan, kalau orang gila tidak diwajibkan untuk berpuasa. Yang kedua, baligh, ya, atau baligh itu bahasa Arab artinya dewasa. Jadi anak-anak yang masih kecil belum diwajibkan untuk berpuasa, belum dewasa. Artinya kalau belum baligh, ya, kalau kelas 5 ada yang belum baligh, ya, belum baligh, tapi kenapa kamu sudah mulai berpuasa? Itu untuk sebagai latihan teman anak-anak SD, ya, untuk latihan agar nanti kalau sudah baligh, sudah dewasa, itu akan menjalankannya dengan baik. Itu. Yang ketiga, orang tersebut wajib berpuasa kalau itu kuat berpuasa. Jadi mempunyai fisik yang baik, ya, yang sehat. Kalau dia lemah atau sakit itu juga tidak diwajibkan untuk berpuasa. Namun dia akan diwajibkan untuk mengganti, yang namanya mengganti pada bulan-bulan di mana dia sudah sehat kembali kalau itu orang sakit, ya. Atau dalam syariah Islam kalau dia tidak berpuasa dan sudah memenuhi syarat, dia diwajibkan membayar fidyah, ya. Fidyah itu dalam bahasa Indonesia itu denda. Jadi ada denda untuk orang yang meninggalkan puasa. Jadi sebagai ganti dari puasa.
Dendanya berupa apa? Yaitu memberi makan dan minum kepada orang fakir dan orang miskin sesuai dengan syarat tertentu ya. Ada ketentuannya. Itu akan lebih lanjut kita bahas pada level pendidikan setelah SD ya nanti ya. Paling tidak kita tahu bahwa puasa itu wajib itu. Terus ada 3 hal itu syarat utamanya wajib berpuasa. Terus setelah syarat wajib berpuasa juga akan kita bahas syarat sahnya berpuasa. Jadi ada syarat puasa itu dianggap sah itu apa saja kita akan bahas. Yang pertama syarat berarti apabila tidak memiliki oleh orang yang berpuasa ya, syarat ini jika tidak dimiliki maka puasanya dianggap tidak sah karena namanya syarat sah. Jadi syarat sah berpuasa. Yang pertama syarat sah puasanya orang tersebut harus orang Islam ya. Selain orang Islam tentunya tidak diwajibkan berpuasa, namun harus dia Islam dulu gitu ya. Karena puasanya tidak sah kalau tidak beragama Islam. Kita sebagai orang Islam itu wajib berpuasa sah, nanti dia dianggap. Yang kedua, berakal sehat. Orang tersebut harus berada dalam kondisi yang benar-benar akalnya sehat, tidak dalam kondisi gila ya, tidak berakal ataupun mabuk ya, mabuk minum-minuman keras yang itu dilarang keras oleh agama, itu tidak boleh untuk berpuasa ya. Jadi kalau berpuasa orang yang tidak sehat akalnya tentunya itu tidak sah. Ya, yang ketiga, syarat sah berpuasa orang tersebut harus cerdas. Apa itu cerdas ya? Bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Gitu. Terus yang keempat, syarat sahnya adalah suci. Artinya bagi perempuan ya, yang perempuan itu memiliki satu rutinitas bulanan yaitu haid dan nifas. Nifas haid itu darah yang keluar dari rahim perempuan. Itu normal. Kalau nifas itu kalau perempuan tersebut setelah melahirkan itu namanya darah nifas. Jadi kalau perempuan belum suci dari haid nifas itu juga tidak diperkenankan berpuasa atau sah, tidak sah puasanya kalau itu belum suci dan belum mandi besar ya, mandi untuk mensucikan dari darah haid maupun nifas. Ya, yang selanjutnya yaitu dalam waktu yang saat itu diperbolehkan untuk berpuasa pada bulan Ramadan, dilarang untuk berpuasa pada 2 hari setelah hari raya Idul Fitri atau hari Tasyrik. Itu tidak sah untuk berpuasa. Jadi tidak sah pada tanggal 11, 12 dan 13 pada bulan haji itu tidak diperkenankan untuk berpuasa. Itu. Selanjutnya kita akan bahas rukun-rukun berpuasa ya. Rukun puasa, rukun itu apa? Rukun itu adalah ibadah atau sesuatu yang harus dipenuhi sebelum sesuatu perintah itu dilaksanakan. Jadi harus dipenuhi dulu rukun itu yang ada di dalam ibadahnya. Artinya dalam berpuasa itu kita harus apa saja agar sah puasanya. Yang pertama yaitu kita harus niat ya, menjaga puasa Ramadan, niat untuk kita berpuasa. Waktunya kapan? Waktunya adalah dari terbit fajar itu hingga terbenam matahari. Awal niat kita tentunya pada saat makan sahur. Niat puasa gimana? Ya, kita baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani imanan wahtisaban lillahi ta'ala. Artinya saya niat berpuasa bulan Ramadan ya, sebagai perintah dan lain sebagainya. Itu niat ada di dalam hati, kita ucapkan dan kita masukkan dalam hati pada waktu makan sahur. Terus kita kedua yaitu rukunnya adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, Jadi selama berpuasa kita menahan apa saja yang membatalkan, kita akan bahas lebih lanjut. Jadi mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari kita harus menahan diri ya. Apa saja yang harus ditahan saat puasa? Yang pertama, makan minum dengan sengaja itu tidak boleh dilakukan ya. Yang kedua, muntah yang disengaja. Jadi muntah disengaja itu juga membatalkan puasa. Yang ketiga adalah hilang akal atau orang tersebut gila pada saat waktu berpuasa gitu. Walaupun sebentar saja hilang akalnya itu batal berpuasa. Yang selanjutnya yaitu murtad. Apa itu murtad? Murtad adalah keluar dari agama Islam. Jadi saat berpuasa kok orang tersebut keluar dari agama Islam tentunya batal puasanya.
Yang terakhir, datang waktu atau datang haid bagi perempuan atau melahirkan bagi perempuan saat tengah-tengah berpuasa, itu juga menjadikan puasanya batal. Dia diwajibkan berpuasa lagi kalau sudah tidak haid, itu artinya. Jadi harus mengganti. Itu saja untuk selanjutnya. Yang terakhir kita akan bahas tentang hal-hal yang merusak pahala kita saat berpuasa apa saja. Jadi yang merusak, kalau tadi yang membatalkan, yang merusak apa saja ya, jadi kita harus hindari ini, yaitu perbuatan tercela. Jadi merusak pahala ibadah berpuasa, misalkan seperti berdusta, menghina gitu ya, berbohong, iri, dengki, menggunjing ya. Kalau anak-anak berkelahi dengan temannya, itu juga akan merusak pahala berpuasa. Puasanya batal atau tidak? Tidak batal, namun itu merusak pahala berpuasanya. Kalau yang membatalkan tadi ya Pak Royan sebutkan, tapi kalau yang merusak ya seperti itu, hasud, fitnah, berkelahi gitu ya, itu akan merusak pahala berpuasa. Maka dari itu, di saat bulan Ramadan kita diperintahkan oleh Allah selalu berbuat baik, beramal baik kepada teman, kepada saudara, kepada siapa saja, agar pahala kita semakin bertambah. Itu agar predikat takwa seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183 itu akan masuk di diri kita. Jadi kita menjadi pribadi yang baik, yang bertakwa. Takwa adalah melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Demikian untuk pembelajaran singkat pada hari ini, semoga dapat diterima dengan baik oleh anak-anak dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.